Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raniria Rizky, SPI MSI, dosen program studi ilmu perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pembesaran Ikan Air Tawar. Mata kuliah Teknologi Pembesaran Ikan Air Tawar merupakan mata kuliah bidang keahlian pada program studi ilmu perikanan yang saya ampu pada semester 5 dengan kode mata kuliah PIK 31411 dan memiliki beban 4 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan penyampaian materi serta pelaksanaan evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Teknologi Pembesaran Ikan Air Tawar dirancang untuk memberikan pemahaman, keterampilan mahasiswa dalam menerapkan prinsip teknologi pembesaran ikan air tawar secara efektif dan berkelanjutan. Materi yang diberikan mencakup karakteristik ikan air tawar, tahapan pembesaran ikan, teknologi budidaya terkini dan ramah lingkungan, sarana dan prasarana pembesaran, manajemen produksi, peningkatan daya jual ikan, budidaya ekstensif, semi-intensif, dan intensif, teknologi pemberian pakan, monitoring biota pembesaran, strategi usaha pembesaran, serta pemanenan dan pasca panen. Pembelajaran dilakukan secara blended learning yang menggabungkan pertemuan tatap muka secara langsung dan pertemuan daring melalui platform Learning Management System milik Universitas Sumatera Selatan pada laman lms.uss.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses RPS, bahan ajar, materi perkuliahan, tugas, serta aktivitas pembelajaran lainnya. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan meliputi yang pertama, ceramah interaktif, yaitu penyampaian konsep dasar yang melibatkan mahasiswa melalui diskusi dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman teoritis. Yang kedua, case-based learning, di mana mahasiswa diberikan permasalahan nyata dalam kegiatan budidaya ikan seperti permasalahan kualitas air, efisiensi pakan, dan penerapan teknologi aquaculture untuk menganalisis berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga, project-based learning, di mana mahasiswa melakukan proyek sederhana terkait analisis atau perancangan sistem budidaya ikan air tawar sehingga mampu menggabungkan teori dengan praktik. Penggunaan metode pembelajaran tadi agar memenuhi capaian pembelajaran atau CPL yang mendukung mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, memahami kaitan ilmu teknis perikanan dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan, menguraikan, dan merancang metodologi pembelajaran perikanan. Yang keempat, memiliki kemampuan mempersiapkan dan mempraktekkan keahlian perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar teknologi pembesaran ikan air tawar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknologi pemberian pakan, teknologi budidaya yang ramah lingkungan, dan kesehatan ikan dalam sistem pembesaran. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang sistem teknologi budidaya ikan air tawar yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan presentasi berupa PowerPoint, artikel ilmiah, video pembelajaran, serta studi kasus berdasarkan permasalahan nyata dalam bidang aquaculture. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, ruang lingkup teknologi pembesaran ikan air tawar. Yang kedua, karakteristik komoditas ekonomis ikan air tawar. Yang ketiga, tahapan pada pembesaran ikan air tawar. Yang keempat, ragam teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Kelima, sarana dan prasarana pembesaran ikan. Keenam, manajemen produksi dan peningkatan daya jual.
Ketujuh, budidaya ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Kedelapan, teknologi pemberian pakan dan pembesaran ikan. Kesembilan, monitoring biota pada pembesaran ikan dan strategi usaha pembesaran ikan. Dan yang ke-10, pemanen ikan serta pasca panen. Dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 15%, kuis sebesar 10%, proyek dan praktik sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Penilaian ini dilakukan menggunakan rubrik yang objektif dengan indikator meliputi penguasaan konsep, kemampuan analisis, kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teknologi aquaculture. Melalui mata kuliah ini, saya berupaya menerapkan pembelajaran berbasis riset atau research based learning dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi aquaculture terkini agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan inovasi dan kesiapan menghadapi tantangan industri perikanan yang berkelanjutan. Referensi yang saya gunakan berupa buku dan artikel jurnal bereputasi milik saya maupun artikel jurnal lainnya yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi pembesaran ikan terkini. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video proses pembelajaran mata kuliah teknologi pembesaran ikan air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat ya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan ke-7. Jadi sebelumnya kita sudah masuk di pertemuan ke-6, materi tentang bioflok dan green water ya. Jadi minggu ini sebelum UTS kita akan membahas mengenai aquaponik. Jadi sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima sama anak sekalian ya, dan juga dapat diserap dan dapat diamalkan. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang sistem aquaponik ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang bioflok. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Tentang bioflok, kalau ada yang ingat, kalau angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya yang menunjuk. Ya, boleh. Bioflok yaitu menggunakan bakteri baik atau lactobacillus untuk mengolah limbah budidaya agar airnya dapat digunakan kembali. Nah, jadi kita akan bahas minggu ini itu tentang sistem aquaponik. Jadi minggu lalu tentang sistem bioflok. Nah, tadi dijelaskan oleh temannya si Susi ya, sudah menjelaskan tentang bioflok tadi ya. Masih ingat nih materi Ibu yang minggu lalu bahwa bioflok itu menggunakan bakteri baik untuk mengelola limbah budidaya agar airnya dapat digunakan kembali, sehingga tidak perlu adanya pergantian air yang terus-menerus. Jadi kita akan hemat air ya. Kemudian juga selain itu operasionalnya yang lebih hemat adalah budidaya bioflok ini dapat dilakukan dengan sistem yang lebih intensif, yaitu dengan padat tebar yang lebih tinggi. Jadi kita akan hemat lahan, hemat waktu ya, dan juga profit yang dihasilkan itu akan lebih besar. Nah, di aquaponik ini, di pertemuan ke-8 di sistem aquaponik ini akan sama saja kegunaannya adalah untuk menghemat air, mengolah limbah, tapi sistemnya saja yang berbeda. Kalau kemarin menggunakan bakteri bacillus atau bakteri baik, nah kalau yang minggu ini aquaponik itu menggunakan tanaman air. Baiklah, tadi kita sudah bahas ya materi minggu lalu mengenai bioflok ya. Jadi sama saja kegunaannya, cuma sistemnya saja yang berbeda. Jadi ini kebaharuan dari sistem-sistem teknologi budidaya ikan yang sudah dilakukan dan sudah pernah dicoba. Jadi banyak sekali riset-risetnya ya. Itu bisa dibaca di jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, yang sudah diteliti ya. Nah,
sebelum kita masuk ke materi, jadi ada yang tahu nggak tentang sistem aquaponik ini apa? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak tanaman untuk hidroponik? Kangkung bisa, selada bisa, terus apa lagi? Buah-buahan bisa nggak, Bu? Bisa nggak buah-buahan? Bisa, tomat, ceri, ya, cabe, ya, melon. Pernah lihat kan hidroponik melon? Nah, itu bisa juga. Aquaponik menggunakan melon. Bisa. Jadi namanya bumina kalau buah-buahan, kalau dia sayuran namanya yumina, ya. Itu istilahnya di perikanan, ya. Jadi itu kalian harus tahu, jangan nggak tahu nanti sistem aquaponik apa, pakai tanaman apa, nggak tahu, ya. Nah, jadi ini saya sampaikan sedikit tentang CPL, yaitu tentang capaian pembelajaran. Nih kelihatan nggak? Ya, tentang capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Jadi mahasiswa itu mampu menginterpretasikan teknologi budidaya ikan terkini berdasarkan sumber ilmiah dan data aktual secara sistematis. Jadi CPL yang saya buat ini sudah sesuai, ya, dengan keterbaruan di teknologi budidaya ikan. Jadi nggak sembarang teknologi-teknologi yang dijelaskan ke kalian itu bukan berdasarkan asumsi saya sendiri, tapi berdasarkan karya ilmiah orang yang sudah pernah diteliti dan sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal, ya. Kemudian CPL-nya, ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teknologi budidaya ramah lingkungan berdasarkan prinsip ekologi dan berkelanjutan dengan benar, ya. Jadi nanti kalian jangan lupa, ya, habis ini absen di LMS, ya. Kemudian materi bisa dicek di LMS, dan juga nanti di terakhir pertemuan ada tugas, itu bisa juga kalian akses di LMS dan kalian kirimkan tugasnya di LMS, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, tentang sistem aquaponik. Jadi sebelumnya tentang pembesaran dulu kita bahas, bahwasannya pembesaran ikan air tawar ini merupakan proses pemeliharaan ikan, ya. Ya, jadi kalian harus tahu yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ukuran dari yang kecil sampai ukuran besar atau ukuran pasar sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau kebutuhannya misalnya ikan apa yang kalian pelihara, ikan lele, berarti size berapa? Pasarnya sekilo size berapa? Ikan nila size berapa sekilo? Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar, ya. Jadi itu yang harus kalian ketahui dalam budidaya ikan. Nah, bagaimana dikaitkan dengan sistem teknologi? Jadi untuk mencapai ukuran pasar tadi, kalian harus menggunakan sistem yang mempercepat. Mempercepat apa? Pertumbuhan yang pertama. Kedua apa? Efisiensi lahan dan juga pengeluaran. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan sistem, ya, ini kita bandingkan dengan budidaya biasa dengan menggunakan sistem. Sistem ini aquaponik, bioflok dan lain-lain, ya. Jadi kalau kalian menggunakan konvensional atau tradisional, itu biasanya kan panen ikan bisa, kalau lele nih contoh, 3 bulan baru bisa panen. Tapi menggunakan sistem tadi, yang diharapkan adalah panen 2 bulan, berarti hemat waktu. Pasti biaya operasional akan lebih hemat, ya. Kemudian apalagi selain biaya operasional, pada tebar jadi lebih tinggi. Nah, jadi untuk pembesaran ini kan kita sudah size mencapai size pasar nih. Nah, di 2 bulan kita sudah bisa mencapai size pasar itu. Jadi biaya dan juga waktu itu akan lebih hemat, ya. Yang pasti pendapatan akan lebih meningkat, ya. Itu yang diharapkan. Nah, jadi sistem aquaponik ini merupakan teknologi yang memiliki konsep yang dasarnya menghubungkan teknologi budidaya dengan tanaman, baik itu sayuran maupun buah-buahan, ya. Jadi konsepnya adalah seperti saya bilang tadi, ya,
menggabungkan tanaman atau menggunakan tanaman untuk menyerap limbah dari hasil budidaya dengan sistem sirkulasi. Sistemnya menggunakan sistem sirkulasi ya. Jadi dari air kolam nih dipompa mengalir ke tanaman, kemudian tanaman akan menyerap limbah-limbah tadi. Dari air tadi akan dialirkan kembali ke kolam, sehingga air yang ngalir ke kolam itu sudah bersih. Ini contohnya bisa dilihat ya, gambar ya. Ini menggunakan pipa, jadi tanamannya ditanam di sini. Air tadi akan dialirkan ke tanaman. Ini kan akan tetap basah. Menggunakan apa medianya? Biasanya tanaman itu kita semai dulu menggunakan rock wool ya. Rock wool itu disemai bisa 2 mingguan. Biasanya baru bisa besar, baru dipindahkan ke sini ya, ke pipa yang sudah dibolongkan menggunakan net pot. Jadi net pot itu seperti pot bunga tapi kecil ya. Itu untuk di air udah bolong-bolong, dikasih kain flanel untuk biar airnya tetap terserap ke rock wool-nya tadi. Jadi tanaman tetap lembab atau basah ya, seperti itu. Jadi itulah yang menyerap tadi, bisa juga menggunakan flanel itu ya. Nah, keunggulan menggunakan aquaponik ini ya, seperti saya bilang tadi, produksi ikan dan sayuran dalam satu sistem. Jadi nggak cuma panen ikan aja, bisa panen sayur, dan sayur ini sebulan aja udah bisa besar ya. Jadi nggak harus nunggu 2 bulan, jadi bisa 2 kali panen sayur, tapi semayannya udah harus siap. Jadi kalau yang tanaman tadi sebulan udah bisa kita panen, taruh lagi. Jadi bisa 2 kali kita panen tanaman ya. Jadi profitnya akan bertambah lagi dari tanamannya ya. Nah, kemudian pengurangan biaya perawatan air. Jadi yang harusnya budidaya menggunakan sistem tradisional itu kan ganti air terus ya. Kemudian itu kan pasti boros air. Gimana yang mau budidaya di perkotaan? Pasti kan susah air. Nah, sistem ini bisa diterapkan di perkotaan karena hemat air ya, tidak mesti harus ganti air terus. Jadi airnya kan sudah diolah tuh, limbahnya sudah diserap. Ya, airnya bisa digunakan kembali ya. Jadi yang harusnya ganti air 2-3 kali, dengan sistem ini dia tidak perlu ganti air ya. Kemudian limbah ikan sebagai nutrisi bagi tanaman. Jadi sebenarnya tanaman akan mendapatkan pupuknya secara alami, jadi organik nih tanamannya ya. Tanaman yang dihasilkan itu organik. Kalian belum pernah cobakan yang hasil dari beda hidroponik, itu masih menggunakan bahan kimia ya. Karena apa? Nutrisinya nggak mungkin cuma air kan, dia akan kekurangan yang namanya nutrisi. Tapi dengan tanaman ya, dibudidayakan dengan ikan ya, dengan sistem aquaponik ini dia mendapatkan nutrisi dari sisa feses ya, itu kan organik semua, sisa pakan yang nggak kemakan. Nah, itu yang diserapnya untuk dia tumbuh tanamannya. Jadi tanamannya itu organik ya, sangat bagus. Kemudian meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi seperti yang saya bilang. Karena waktunya itu berkurang, jadi pasti produktivitasnya akan meningkat ya, dan biaya produksi akan mengurang ya. Nah, ini konsepnya ya, aquaponik ini mengontrol kualitas air berupa mereduksi amonia. Itu yang pertama. Karena dalam budidaya ikan, kalau tidak ada sistem seperti ini, kalau dia tradisional, pasti sisa pakan, feses itu yang paling tinggi adalah menghasilkan amonia. Amonia ini bersifat NH3, NH4, itu beracun sekali ya. Jadi kalau amonianya tinggi, pasti kematian pada ikan ya. Jadi kalau kalian menggunakan sistem, pastikan itu sudah mengoptimalkan mengurangi amonia, dan ini sudah banyak diteliti dan memang benar dengan sistem teknologi aquaponik, bioflok maupun green water itu mengurangi amonia ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selain dia mengurangi kotoran yang ada, dia mengurangi limbah. Limbahnya berupa amonia ya, limbah feses, limbah pakan ya. Nah, ini siklus nitrogen pada aquaponik ya. Nah, ikan ini berperan menghasilkan limbah yang mengandung amonia. Jadi feses dia, urinnya, ya, sisa pakan itu akan menyebabkan amonia meningkat. Ya.
di perairan. Amonia ini diolah agar tidak beracun dengan apa? Diserap oleh tanaman-tanaman tadi, sehingga dia tidak beracun di kolam itu ya. Jadi menggunakan apa? Bakteri nitrifikasi. Ada yang tahu bakteri nitrifikasi apa? Tahu nggak? Nitrosomonas dan nitrosobakter. Jadi mengubah nitrit menjadi nitrat. Tanaman itu akan tumbuh ya menggunakan unsur nitrogen dari bakteri pengurai tadi. Kemudian nutrisi akan diserap oleh akar tanaman ya. Kemudian akar tanaman itu akan berperan sebagai biofilter. Oke, selanjutnya jadi sistem aquaponik ini kan ada tahapan-tahapannya ya, ada metodenya ya, metode hidroponik ya, ada menjadi 5 sistem. Jadi kalian bisa dibagi nih 5 kelompok. Coba dibagi dulu, ini ada berapa orang? Ada 20 ya. Nah, dibagi 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 akan bahas tentang sistem sumbu atau weak system ya. Tentang sistem sumbu. Silakan dicatat. Ya, nanti dicari. Sistem ini seperti apa? Nanti kalian diskusikan ya. Sistem weak sumbu ini sistem sumbu ini seperti apa sih? Ya, caranya bagaimana dia menyerap nutrisi ya. Sudah? Kalau sudah, cari aja sistem sumbu ya, kalian bahas. Selanjutnya kelompok 2 itu tentang sistem rakit apung. Mana kelompok 2? Ya, catat sistem rakit apung. Jadi di sini yang sistemnya sederhana ya. Silakan dibuat. Bagaimana menggunakan apa? Bagaimana caranya ya? Nggak apa-apa, dicari boleh. Diskusikanlah, boleh. Kemudian menggunakan sistem pasang surut. Yang kelompok 3. Nah, seperti itu udah ada contohnya. Jadi kalian tinggal cari aja ya. Tinggal didiskusikan bagaimana, nanti biar yang teman-temannya bisa tahu. Kalian yang harus menjelaskan ya. Ini sistem pasang surut ya. Sudah dicatat? Sudah. Oke, selanjutnya kelompok 4 tentang sistem irigasi tetes. Kelompok 4 mana? Tentang sistem irigasi tetes. Nah, bisa dilihat ya. Dan dicari bagaimana menggunakan apa, bagaimana cara penyerapannya ya, nanti didiskusikan, kemudian dijelaskan. Kemudian tentang sistem ini, nutrien film teknik sistem. Yang terakhir yang kelompok 5 ya. Catat sudah? Silakan diskusikan, nanti satu-satu presentasikan sekarang. Ya. Oke? Oke, sudah habis ya waktunya 2 menit. Jadi semoga sudah terjawab semua. Silakan kelompoknya terang saja cukup yang menjawab ya, biar yang lainnya mendengarkan. Suaranya agak lantang sedikit ya. Oke, saya mulai dari kelompok 1 saja ya. Kelompok 1 silakan. Siapa? Oh, ini. Ya, boleh. Oke, izin semuanya. Hasil yang kami dapat dari kelompok 1 tentang weak system atau sistem sumbu itu adalah metode hidroponik paling sederhana yang memanfaatkan prinsip kapilaritas untuk mengalirkan larutan nutrisi dari wadah penampung ke akar tanaman melalui sumbu. Untuk cara kerjanya kami dapat dari pertanian, memanfaatkan kain flanel sebagai penyerap dari bak nutrisi ke media tanam. Contohnya selada, bayam, dan kangkung. Terima kasih. Oke, sudah ada contohnya ya, menggunakan selada, bayam, dan kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem aquaponik irigasi tetes. Adalah sistem budidaya yang menggabungkan aquaponik dengan irigasi tetes, di mana air dari kolam ikan dialirkan secara menetes ke tanaman sebagai sumber air dan nutrisi. Cara kerja sistem aquaponik irigasi tetes: 1. Ikan dipelihara di kolam atau tandon dan menghasilkan kotoran. 2. Air kolam dipompa menuju filter. 3. Bakteri mengubah amonia, nitrit, nitrat, nutrisi tanaman. 4. Air bernutrisi dialirkan ke pipa irigasi tetes. Jadi airnya seperti irigasi ya, tahu ya, dialirkan ke tanaman tapi dengan sistem tetes.
Nah, airnya tadi yang lama dari tanaman akan dialirkan ke penampungan dulu, ya, baru dialirkan ke kolam kembali. Jadi sistemnya tetap resirkulasi. Ya, harus dipahami. Sistem hidroponik di mana larutan nutrisi mengalir tipis terus-menerus di akar tanaman sehingga akar mendapat air, nutrisi dan oksigen secara optimal. Nah, yang terakhir, silakan. Oh, ini yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem pasang surut aquaponik. Sistem surut aquaponik adalah sistem aquaponik yang bekerja dengan cara air kolam ikan diairkan naik pasang dan dikeringkan kembali surut secara berkala ke media tanam. Sudah paham sampai sini ya, berarti berakhirnya dari penjelasan materi kelompok ketiga, berakhir juga berarti materi kita hari ini ya. Kemudian untuk selanjutnya saya ada post test untuk melihat apakah anak-anak sekalian mengerti, apakah sudah paham dengan materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Kirim semua ya, sudah sampai semua, sudah masuk nilainya di sini ya. Oke, sudah lumayan ya, sudah menjawab pertanyaan tadi juga cukup baik sekali ya. Saya anggap ini sudah melampaui ya. Berarti kalian sudah paham materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi silakan dipelajari lagi materi dari awal pertemuan sampai ke-7 untuk persiapan UTS besok ya. Nah, itu saja ya materi kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian atau memang kurang paham ya. Silakan boleh ditanyakan kembali nanti di WhatsApp, grup WhatsApp atau pribadi ke saya ya. Silakan ditanyakan kembali. Kemudian tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Di LMS saya sudah share, itu silakan dicek tugasnya juga di LMS. Silakan tugasnya apa saja, bagaimana ya, persyaratan tugasnya seperti apa. Silakan cek di LMS dan kumpulkan juga di LMS. Jangan lupa absen ya. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.